Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Bagus Basilamdi dan rekan saya Siti Musrifah, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humainara. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi dalil dan sumber ilmu fikih. Baik, langsung saja. Dalil digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada dalam diri manusia. Dalil merupakan salah satu petunjuk yang penting dalam Islam, karena dalil menjadi bukti untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Dalil digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada dalam diri manusia. Dalil-dalil tersebut dapat diambil dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Ijma' merupakan suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas merupakan suatu proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sangat penting untuk memahami isi dari dalil-dalil tersebut, sehingga tidak membuat kesimpulan yang justru memiliki makna berlainan. Diperlukan ketelitian dalam memahaminya. Pengertian dalil. Dalil menurut bahasa adalah petunjuk, sedangkan menurut istilah yaitu bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran dan kesalahan dapat diyakini jika ada bukti-bukti atau alasan yang kuat yang menunjukkan atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari, baik berupa alasan, keterangan, atau juga pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang dicari. Pengertian lainnya mengenai dalil adalah sebuah keterangan yang dijadikan sebagai bukti atau alasan mengenai suatu kebenaran, terutama yang didasarkan pada Al-Quran, bisa juga dikatakan sebagai petunjuk atau tanda bukti dan suatu kebenaran. Makna dalil tidak bisa hanya dibatasi pada Al-Quran dan hadis saja. Dalil yang muttafaq atau disepakati saja ada 4, diantaranya dan paling utama adalah Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Selain itu, ada pula dalil yang tidak disepakati tapi digunakan untuk mengistinbat atau mengetahui suatu hukum, seperti qaul sahabi, yaitu pendapat para sahabat, ihtisan, maslahah mursalah, uruf, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syarak, syaru man qablana, syariat umat terdahulu, saddud zahirah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait sumber-sumber ilmu fikih. Sumber-sumber ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijma', yang terakhir adalah qiyas. Sumber ilmu fikih yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki penyusunan bahasa dan gaya sastra yang tinggi, sehingga itu menjadi bukti yang kuat bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seluruh ulama bersepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan ketetapan atau hitop yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap umat Islam. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu fikih yang kedua. Sumber ilmu fikih yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir atau pengakuan dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabat atau para tabi'in. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi di sini ialah suatu sabda yang beliau lantunkan dari lisan beliau kepada para sahabat atau tabi'in. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan Nabi yaitu semua perbuatan yang beliau lakukan. Misalnya, beliau mengajarkan bagaimana cara sholat kepada para sahabatnya. Contoh dalam Al-Quran yaitu perintah untuk mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Kemudian ditafsirkan dalam hadis yang mana berbunyi, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat." Jadi,
Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam di sini, jika ditinjau dari wujud ajaran Islam, maka Rasulullah merupakan tokoh yang sangat dibutuhkan. Beliau dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, merinci, dan memberikan contoh pelaksanaan dari Al-Quran, pelaksanaan ajaran daripada Al-Quran. Oleh karenanya, hadis beliau atau sunnah beliau merupakan syariat, dalil, dan sumber hukum. Kemudian, sumber ilmu fikih yang ketiga. Sumber ilmu fikih yang ketiga yaitu ijma'. Dalam bahasa Arab, ijma' berarti kesepakatan. Sedangkan secara istilah, ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid atau para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran atau hadis dalam suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Contohnya yaitu keharaman bagi wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Contoh lain yaitu sholat fardu, itu hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, ijma' menurut istilah adalah ittafaqu jami al-mujtahidin minal muslimin fi asrin minal unsuri ba'da wafatir rasul ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin minal waqa'i, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasul terhadap hukum syara mengenai suatu kasus. Arti daripada pengertian ijma' secara istilah tersebut menjelaskan bahwasanya setelah Rasul wafat itu menunjukkan bahwa pada masa Rasul masih hidup belum ada yang namanya ijma'. Jadi ketika Rasul masih hidup, segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh beliau. Ijma' yang dilakukan oleh para ulama itu memiliki dua alasan. Alasan yang pertama yaitu setelah Rasul wafat, persoalan hukum yang baru muncul tidak dapat ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Sedangkan alasan yang kedua yaitu persoalan atau permasalahannya itu terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum itu terkadang masih bersifat global, sehingga dibutuhkan yang namanya ijma' para ulama. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu fikih yang keempat. Sumber ilmu fikih yang keempat yaitu qiyas. Secara etimologi, qiyas adalah suatu perbandingan, sedangkan secara terminologi, qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya baik dari nas Al-Quran atau hadis dengan peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Contohnya yaitu haramnya narkoba dikiaskan dengan haramnya minuman keras yang diharamkan dalam Al-Quran. Qiyas di sini memiliki rukun. Rukun daripada qiyas itu ada 4. Rukun yang pertama yaitu asal, yang kedua adalah furu', yang ketiga adalah hukum asal, dan yang terakhir adalah ilat. Asal di sini merupakan suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya baik dari Al-Quran atau hadis. Sedangkan furu' adalah peristiwa yang sedang dicari hukumnya. Hukum asal adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilat adalah sifat yang terdapat dalam asal atau sesuatu yang sudah ada hukumnya baik dari Al-Quran atau hadis dengan syarat sifatnya itu harus nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkret, tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.